Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan pemerintah kini mulai mengatur terkait dengan takaran gula dalam makanan serta minuman anak. Hal ini tentunya diharapkan bisa mencegah bertambahnya anak-anak yang mengalami penyakit diabetes. Tren peningkatan kasus diabetes saat ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, termasuk tingginya konsumsi gula pada pangan olahan maupun cepat saji. Lalu, dengan melonjaknya angka diabetes, solusi apa yang dapat dilakukan? Saat ini, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, Dr. Cofi Kolbi yang merupakan spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hermina Cilas. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Teh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, dan tentunya Pak Dokter terima kasih loh ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini di Sultan TV. Sama-sama, ini juga makasih udah diberikan kesempatan hadir di sini. Baik, sama-sama. Dan tentunya Pak Dokter, hari ini nih kita akan membahas satu tema yang kemarin sempat ramai nih, mengenai tren diabetes yang ternyata bukan hanya terkena kepada orang-orang yang memang sudah berumur lebih tua ya, namun ini juga ternyata trennya pada anak-anak. Nah, ini berkaitan dengan pemberitaan ini. Selaku dokter nih, tanggapan Pak Dokter seperti apa, Pak? Ya, memang kalau sekarang ini sudah berubah trennya ya. Kalau zaman dulu itu diabetes itu di kisaran usia antara sampai lebih dari 30 tahun. Nah, itu orang risiko diabetesnya akan lebih tinggi. Namun tren akhir-akhir ini memang di bawah 30 tahun tuh pasien makin banyak, terutama anak-anak yang tadi sudah disebutkan ya di pembukaan tuh makin banyak sekali gitu. Jadi terkait mungkin karena pola hidup, karena mungkin sekarang kan kita teknologi makin maju ya. Biasanya dulu kalau kita disuruh ibu waktu kecil gitu ya, saya disuruh Cofi beliin garam gitu, kan jalan ke warung. Kalau sekarang kan mungkin disuruh ibu ke warung beli garam, beli bumbu-bumbu masakan dan segala macam, semua udah bisa di online. Kita tinggal tunggu di rumah, lagi kurang gerak, pola aktivitas fisik, pola makanan dan lain sebagainya. Yang mungkin hal itu sehingga menyebabkan kondisi penyakit yang dulunya itu penyakit infeksi ya. Jadi orang tuh kena DBD, tipes, terus kena infeksi yang menyerang tubuh kita, berubah trennya menjadi penyakit metabolik yang karena pola lifestyle, pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang memang menyebabkan akhirnya diabetes ini melonjak. Betul, ya. Selain hal itu nih Dok, maksudnya kan tadi ya kita juga tahu bahwa memang dengan adanya teknologi kadang orang ini gampang banget ya, udah tinggal pesen aja gitu. Tapi kadang nih orang-orang juga kan saat ini ya Dok, apalagi mungkin orang tua yang memberikan asupan makanan terhadap anaknya, disangkanya itu adalah baik, tapi kan kadang ternyata kelebihan. Nah, ini kan yang menjadi mawasnya. Apakah ada saran nih Dok mengenai hal tersebut? Nah, itu juga termasuk ya dalam pemberian pola makan ini kan katanya. Kadang-kadang ini juga ya proses makanan cepat saji nih yang menjadi ibu-ibu kan mungkin saat ini kan ibunya kerja, bapaknya juga kerja, terus anaknya juga harus berangkat pagi-pagi, sehingga makanan tuh juga terkadang-kadang dipilih yang yang cepat, kemudian anaknya yang penting makan kenyang, terus anaknya yang penting badannya gede, ya gitu, tanpa kita melihat lagi nih kan, kita lihat di bungkusnya kandungan gulanya berapa. Terus kemudian isi dari makanan itu apa aja sebenarnya, apakah memenuhi proteinnya tercukupi, atau jangan-jangan yang kita berikan ke anak ini hanya gula atau karbo sehingga membuat itu semua yang tidak kita kecil-kecili, nggak sadari tiap hari, tapi lama-lama jadi suatu kebiasaan yang penting praktis yang lama-lama hal itu jadi muncul banyak tren sekarang ini. Anak-anak juga ternyata banyak loh yang terkena diabetes gitu. Tapi kalau untuk dampaknya sendiri dokter, kalau semisal anak-anak sudah dia diagnosa bahwa ini menderita diabetes sejak dini, ini apa kemungkinannya? Ya baik, kalau untuk anak-anak sebenarnya ada dua macam nih ya, gitu yang terjadi saat ini. Memang pada anak-anak itu bisa terjadi namanya diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu memang terjadi karena faktor kemungkinan faktor genetiknya yang lebih tinggi gitu. Jadi memang itu bawaan sendiri nih. Jadi si anak begitu lahir dia punya genetik yang berbeda
sehingga dia punya sel namanya pankreas yang menghasilkan insulin itu kurang. Sementara insulin ini kerjanya adalah sebuah hormon yang mengatur gula darah. Kalau si insulinnya kurang, maka gula darah akan tinggi. Nah, itu memang bawaan dari genetiknya gitu. Jadi memang walaupun udah dikasih makan dan segala macam, bisa saja terjadi seperti itu. Itu kalau memang pada anak-anak nih. Yang kedua, terjadi mungkin pada usia remaja atau usia dini di bawah 30 tahun, ya mungkin saja dia nggak punya bawaan tadi, tidak punya gen, tidak semuanya normal, tapi karena pola hidup dan segala macamnya, sehingga membuat anaknya menjadi diabetes lebih cepat gitu. Jadi memang ada dua tipe ya. Kalau yang pertama tadi memang bawaan genetik. Jadi orang tuanya ini sudah menderita diabetes, dan yang kedua atau dalam kehamilan misalnya. Dalam kehamilan, dan yang kedua ini memang gara-gara pola hidupnya. Betul. Nah, ini kalau semisal berkaitan dengan itu ya, Dok ya. Sebenarnya edukasi penting apa aja sih yang memang ini harus dimiliki oleh masyarakat mengenai diabetes? Oke. Jadi kalau untuk masyarakat nih yang ada di rumah ya, mungkin untuk diabetes ini salah satu yang pertama adalah pola makan gitu yang kita harus lakukan. Itu ada selebaran yang mungkin dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan dan segala macam itu udah ada yang namanya isi piringku. Isi piringku itu yang mungkin itu simple yang bisa kita lakukan sehari-hari. Mungkin kalau kita praktekkan dia bisa mengurangi diabetes. Satu piring itu, setengah piringnya kita bagi porsi nih, satu piring, setengah piringnya itu adalah sayur. Nah, kan masih sisa setengah lagi nih antara di satu piring tadi, setengah piring itu sayur, kemudian yang setengahnya lagi itu dibagi seperempat, setengah duanya tuh, seperempat itu diisi makanan berupa protein, nah itu ayam, daging, telur dan lain segala macamnya, seperempat lagi diisi oleh karbohidrat, yaitu kalau kita orang Indonesia ya nasi kan gitu, kalau orang bule mungkin bisa diisi kentang dan lain sebagainya. Nah itu dari seperti itu. Dan kembali lagi ke real food, kayak hindari makanan-makanan tentu konsumsi gula yang berlebihan. Setiap kita mau jajan, ketika kita mau beli makanan, kita harus lihat kandungannya apa sih, apakah hanya gula saja atau ada yang lain dan segala macam. Itu yang pertama dari pola makan. Yang kedua adalah dari pola hidup gitu. Dari penelitian gini, aktivitas fisik itu gini. Jadi orang yang duduk nih, kita duduk nih terlalu lama, lebih dari 30 menit tanpa melakukan jalan atau berdiri dan segala macam, dan itu dilakukan berulang-ulang, misalnya bisa 8 jam sehari, itu akan meningkatkan resiko peningkatan gula darah. Jadi duduk-duduk yang berbahaya gitu. Jadi 30 menit ya rekomendasinya, ketika duduk udah 30 menit, kita harus berdiri. Mungkin jalan sekitar 1-2 menit, itu akan menyebabkan aliran darah, penggunaan regulasi darah itu akan lebih baik, sehingga gula darah bisa turun. Gitu. Yang paling penting adalah pola makan, yang kedua adalah aktivitas fisik, yang ketiga ya jelas kita harus banyak belajar, yaitu paham tentang edukasi diabetes, banyak baca literatur dan segala macam supaya nanti kita tidak mudah termakan hoax. Nah betul, karena meskipun ini ya Dok ya, sekarang kan masif sekali gitu berita-berita, kita bisa dengan mudahnya di sosial media berseliweran, tapi kadang ada hoax nih. Betul. Yang akhirnya ini juga harus kita tangkal. Tapi Dok, ini menarik berkenaan dengan tadi dokter bilang bahwa bagaimana nih ya isi piringku gitu kan, karena ada berita ini juga nih Dok ya, beberapa orang tua akhirnya juga ada yang bukan membatasi, justru malah sama sekali tidak memberikan gula terhadap anak gitu. Gula di sini bukan hanya gula pasir ya Dok, tapi ini mungkin kandungan-kandungan makanan-makanan yang memiliki kandungan gula. Sebenarnya Dok, ini seberapa penting sih gitu tubuh kita memerlukan gula? Nah, sebenarnya gula juga cukup. Gula itu kan jadi sumber energi yang sederhana ya dalam tubuh kita. Ketika kita makan itu akan menghasilkan energi dalam waktu yang cepat ya. Sebenarnya nggak masalah, asal tidak berlebihan kan gitu. Ya, kayak orang nih kan sering ya waktu mungkin tetehnya waktu kuliah atau di tempat kerja ada yang pingsan, ayo dikasih teh hangat ya biar sadar. Itu kan sebenarnya karena gulanya itu tuh. Jadi orang yang lemas mungkin dia dalam kondisi hipoglikemi, paginya belum sarapan, suruh upacara, pingsan, gula darahnya rendah. Jadi dia pingsan, nggak bisa ada energi sama sekali itu. Terus kita suruh minum air manis gitu, langsung seger lagi. Jadi gula itu adalah sumber energi yang cepat. Cuman masalahnya adalah ketika gula itu berlebihan di dalam darah, dia akan merusak. Jadi kadarnya kalau terlalu berlebihan, dia akan merusak. Sebenarnya nggak apa-apa kalau asal dalam konsumsi batas yang aman. Kalau dia berlebihan, dia akan merusak. Jadi kita bayangin nih, darah itu kan mengalir di seluruh tubuh kita. Kalau gula darahnya tinggi, pembuluh darah itu rusak.
Kalau pembuluh darah itu rusak, maka pembuluh darah itu bisa merusak bagian mana yang dia suka-suka kena. Misalnya kalau pembuluh darah yang ngalir ke jantung, otomatis karena gula yang tinggi merusak dinding pembuluh darah yang ada di jantung, namanya gangguan makrovaskular atau pembuluh darah besar, atau gangguan mikrovaskular, pembuluh darah yang kecil-kecil, misalnya aliran darah ke ginjal dan segala macam. Ya itu akan merusak. Nah, orang ini kita nggak tahu, kayak suka-suka gulanya aja. Kalau ternyata penderita diabetes, pembuluh darah yang mengalir ke jantung itu rusak, maka dia bisa serangan jantung misalnya, gagal jantung dan segala macam. Kalau pembuluh darah yang ke otak misalnya gimana? Ya makanya resiko stroke itu paling besar karena diabetes atau gula darah yang tinggi. Jadi sebenarnya ya dok ya, ini juga padahal mungkin orang-orang memandangnya nih ya, diabetes itu hal yang ya udahlah itu gampang saja. Tapi ketika mendengar penjelasan dokter, ini suka-suka gulanya ya. Betul. Jadi ini akan berdampak juga pada organ tubuh kita yang lain. Betul. Nah dok, ini supaya juga kita nih aware ya terhadap kesehatan kita. Untuk kita tahu bahwa kita nih kelebihan gula lah, sehingga ini akan berdampak pada diabetes seperti apa. Di sisi lain, kalau bukan karena genetik ya dok, ini seperti apa untuk mendeteksinya? Baik, bagi orang-orang yang mungkin tidak punya gejala apapun, tidak punya faktor risiko, saat usia udah lebih dari 30 tahun, disarankan untuk dilakukan pengecekan medical check up. Medical check up berupa apa? Bisa dengan cara gula darah sewaktu, bisa diperiksa secara random, acak. Jadi kita mau pagi, siang, sore, secara acak kita ambil sampel gula darahnya. Bisa juga pemirsa yang di rumah melakukan pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c itu adalah pemeriksaan sampel darah yang kita ambil untuk menilai kadar rata-rata gula darah kita dalam sekitar 3 bulan terakhir. Itu kadar rata-ratanya kira-kira berapa? Kalau dia tinggi, dia akan menunjukkan hasil yang tinggi. Ya. Dan satu lagi mungkin kita bisa ambil gula darah puasa. Jadi pasien dimaksud di dalam gula darah puasa ini adalah tidak ada asupan kalori selama 8 jam, terus kita ambil sampel darahnya. Nah, ketika kita check up berkala, ada yang namanya prediabetes. Jadi ini orang normal, ini orang diabetes. Prediabetes itu antara orang normal dengan orang diabetes. Jadi dia belum diabetes, tapi dia juga bukan masuk golongan orang normal. Nah, fungsinya kita screening tadi adalah kalau kita bisa menemukan prediabetes itu sedini mungkin, orang ini bisa dicegah supaya tidak menjadi diabetes. Oke. Karena kalau dia udah terjadi diabetes, artinya kemungkinan regulasi gula darah, hormon insulinnya itu terganggu, sudah dalam jangka waktu yang nggak sebentar, udah lama. Jadi nggak tiba-tiba nih kita makan gula sekarang besok jadi diabetes, nggak bisa, karena itu akan berlangsung terus-menerus. Nah, periode diantaranya yang nggak memunculkan gejala apa-apa biasanya nih, kita kayaknya sehat-sehat aja, bisa main bola, bisa main segala macam, ketawa-ketawa, menonton bioskop ke ini. Tapi kita nggak tahu ternyata kita punya prediabetes nih. Nah, itu kita bisa intervensi lebih dini supaya tidak terjadi diabetes. Gitu. Itu yang mungkin harus kita lakukan. Jadi jangan takut untuk mendeteksi ya, untuk memeriksakan. Karena dok ini ya sekarang bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang-orang yang memang umurnya sudah di 30 ke atas, tapi umur belasan dan 20 tahunan ya dok ya. Ini kan kita tahu ya lifestyle sekarang nih yang manis-manis, kita sukalah dessert gitu ya. Minuman juga, wah ini yang boba-boba dan lain-lain, itu kan kadar gulanya juga amat sangat tinggi ya, sehingga menyebabkan ya tadi ini berdampak pada seseorang akan terkena diabetes. Nah, ini kan ngomong-ngomong tentang makanan nih dok ya, sebenarnya ada nggak sih makanan atau minuman tertentu yang dapat membantu mencegah, bahkan ini bisa mengurangi kemungkinan kita terkena diabetes? Yang pertama, kita harus banyak makan sayur. Serat ya dok ya, gitu ya? Iya, sayur, serat itu harus cukup, karena dia akan satu, kalau kita banyak makan sayur, dia dalam jumlah yang agak berlebih pun nggak akan terlalu gimana-gimana untuk tubuh kita, tentu dengan takaran yang kita atur ya gitu ya. Tadi seperti kalau dalam isi piring kan setengah piringnya itu kita isi dengan sayur-sayuran. Dengan makanan kita tinggi sayur, otomatis mengurangi porsi makanan yang lain, kan lambung kita juga kan isinya terbatas nih. Kalau udah kita isi setengah sayur kan, kita nggak mungkin isi yang lain segala macam. Tapi kalau kita makan makanan yang mungkin kayak keripik misalnya, itu nggak kerasa dok. Kecil ya, dia kan kita masuk ke mulut, ternyata satu keripik itu kalorinya besar, bahkan melebihi
beberapa gram nasi gitu, kita makan beberapa keripik udah kayak makan 3 piring nasi kan gitu. Sehingga lambung kita juga ngerasanya cuma diisi dikit kok. Iya, betul. Jadi kita ngerasa nggak kenyang-kenyang amat, perutnya juga nggak, yang penting nggak makan nasi gitu, nggak biar segala macam, ternyata gulanya lebih tinggi. Nah, mungkin alternatif kita harus lebih banyak makan sayur dan kurangi makanan yang tinggi kalori, kayak di Indonesia kan banyak yang gorengan, itu favorit dok. kerupuk-kerupuk, Nah, ternyata bahaya. makanan instan dan segala macam itu juga kita benar harus diatur, dan kembali lagi yang penting real food tadi, banyak sayur dengan tinggi kandungan protein dan karbohidrat yang mengandung gula. Kita harus benar-benar porsinya itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau kita memang ternyata kerjanya nih dari pagi sampai sore nyangkul dan segala macam, kita itu lihat dia misal maaf nih pekerja yang bangunan misalnya, atau tukang beca katakanlah, atau kuli dan segala macam, dia makan makannya nasinya tuh segunung dok. Kok saya nggak boleh itu? Tuh dia nggak apa-apa tuh, nggak kenapa-napa gitu. Ya dia aktivitasnya berkali lipat dengan beda. Ingat tadi gula sebagai sumber energi. Kalau dia makan banyak terus dia bakar si gulanya itu dengan energi yang sesuai atau impas lah ibaratnya, masuk 100 dibuang 100, ya otomatis tidak ada gula yang berlebihan tadi. Mengendap seperti Betul. itu ya. Kalau kita kan makannya segunung, kerjanya nonton TV, scroll TikTok dan segala macam, otomatis ada gula yang berlebih tadi. Kalau dia berlebih, ingat tadi, dimanapun darah itu mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya gula darah itu bisa merusak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak komplikasi dari gula darah ini yang harus kita waspadai. Ketika gula sudah nanti menjurus kemana-mana, nah ini komplikasi itu ya dok yang kalau gula udah terjadi komplikasi itu kadang-kadang kita sudah ibaratnya ya terlambat tadi. Kalau kita bisa temukan tuh saat dia prediabetes, sebelum dia membuat komplikasi apapun, ya orang akan jadi kayak orang normal biasa. Kadang-kadang kok saya nggak sembuh-sembuh, sakit gula. Ya itu mungkin karena memang datangnya kondisinya udah terlambat. Datang mungkin dengan kondisi kaki yang udah luka, membusuk yang harus diamputasi. Datang dengan kondisi bukan karena gulanya, misalnya dalam kondisi stroke. Pas diperiksa ternyata gula darahnya tinggi. Datang yang karena dengan kondisi serangan jantung. Dan itu banyak sekali. Artinya pasien-pasien datang dengan kondisi yang sudah terlambat dan mungkin tidak aware sebelumnya gitu. Jadi memang akhirnya gitu ya, banyak orang yang tidak sadar ya dok terkait bahwa dirinya ini sebenarnya mengidap diabetes ini nih ya, dan tidak merubah pola hidupnya juga. Tapi sebenarnya dok, diabetes sih bisa sembuh atau enggak? Gitu. Jadi kalau diabetes ini adalah suatu penyakit metabolik yang mengganggu hormon insulin, baik itu dia kekurangan maupun mengganggu resistensi atau kerja insulinnya. Bisa nggak dia jadi normal gula darahnya? Bisa, asalkan si pankreasnya itu tidak mengalami kerusakan sel pankreas atau kekurangan insulin yang sudah berat gitu. Jadi pasien-pasien yang sudah defisiensi insulin atau kekurangan hormon insulin dari pankreasnya ini tidak mampu lagi menghasilkan hormon insulin dalam tubuhnya, otomatis dia akan menggunakan pengobatan yang selama umur hidupnya gitu. Tapi kalau dia dalam tahap awal tadi, saat dia pre-diabetes itu tadi, tergantung dia datangnya kapan nih. Belum terjadi kekurangan, defisiensi insulinnya masih relatif, masih bisa diperbaiki, ya dia kayak orang normal tanpa obat-obatan sekalipun, dengan pola makan, aktivitas fisik dan segala macam, ya kayak orang normal aja. Jadi tergantung nih, diabetes bisa sembuh ini kan quote and quote tanda petik, definisinya gimana dulu. Kalau semua diabetes yang memang sudah terdiagnosis diabetes dengan HbA1c yang tinggi dan segala macam, dan kondisi yang sudah komplikasi dan segala macam, tentu tidak bisa sembuh, mungkin hanya kita bisa kontrol. Jadi gula darahnya kita regulasi, kita kontrol dengan baik dan segala macam. Tapi kalau dia ternyata dalam datangnya kondisi prediabetes, pankreasnya masih bagus, bisa menghasilkan hormon yang baik, mungkin itu tanpa obat-obatan pun, dengan intervensi pola makan dan aktivitas fisik dan lain segala macamnya, ya kayak orang normal. Jadi bisa sembuh atau tidak ya tergantung nih. Tergantung ya dok ya, dari gejala dan juga tadi diagnosisnya. Apakah memang ini sudah terlalu parah, atau ternyata ini masih bisa masih awal, dideteksi masih awal, kemudian ini bisa dimungkinkan untuk dapat diminimalisasi dampak-dampak yang mungkin akibat diabetes itu sendiri. Nah,
kemudian nih dok ya, zaman sekarang kan ini juga di media sosial ya, kita lihatlah bahwa akhirnya banyak orang juga bukan hanya mendiagnosa penyakit diabetes, tapi ini juga mental atau stres lah dok. Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah stres nih dok ya ini dapat memicu atau memperburuk kondisi seseorang yang punya penyakit diabetes? Menarik ini, benar, karena stres itu ketika tubuh kita stres nih, ada namanya hormon kortisol yang naik, hormon stres itu. Entah kita karena entah depresi, mungkin cemas, atau anak zaman sekarang ada yang overthinking ya gitu segala macam. Itu dia akan menaikkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini dia akan sebagai kontraregulator insulin. Jadi dia lawannya insulin. Artinya kalau kortisol ini tinggi, kerja insulin ini terganggu. Tadi kan ingat insulin itu kerjanya adalah meregulasi gula darah. Ketika kortisolnya tinggi, kerja insulin terganggu, otomatis gula darah juga akan naik. Jadi stres atau mental health ini dia akan menaikkan gula darah juga. Oke. Boleh diminum dulu dok. Nah jadi nih pemirsa setia Sultan TV, kita bisa lihat ya bahwa tadi setelah berbincang cukup banyak juga nih sama dokter ya, ternyata stres juga bisa loh ini mengakibatkan seseorang memiliki penyakit diabetes. Nah makanya jangan stres-stres ya, meskipun ini juga ya tiap orang pasti punya caranya ya dok ya untuk menanggulangi lah rasa stresnya tersebut. Nah kemudian nih dok ya, ini masih berkenaan dengan diabetes dan juga tadi saran yang diberikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebenarnya ini bagaimana peran masyarakat dan juga pemerintah nih dalam menanggulangi melonjaknya angka diabetes. Apakah dengan tadi ya usulan IDAI yang meminta takarannya harus diperjelas nih oleh para produsen, itu efektif atau bagaimana nih dok? Ya, jadi memang ini kalau hal diabetes ini kita nggak bisa salah satu sisi aja nih. Kita menuntut pemerintah harus begini, atau pemerintah menuntut ya masyarakatnya harus begini. Ya, dia harus dari dua sisi. Baik dari masyarakat itu sendiri, baik dari pemerintah juga. Kalau ketika dua sisinya ini saling support satu sama lainnya, otomatis ya masalah diabetes ini akan bisa tertangani dengan baik. Nggak bisa cuma salah satu nih, kita tuntut pemerintah tapi masyarakatnya nggak bisa gitu ya. Dari pemerintah ya tentunya banyak yang bisa dilakukan. Kalau pemerintah kan bisa lakukan dengan cara regulasi ya. Jadi regulasi itu harus benar-benar diperketat pengawasan, terutama makanan-makanan kepada anak-anak dan segala macamnya itu secara regulasi, secara pengawasan dan lain sebagainya itu, ya itu tugas pemerintah. Oke. Berkenaan dengan itu jadi regulasi Betul. Pemerintah ya dok ya. Jadi pemerintah nih tugasnya lewat regulasi. Jadi ketika nanti masyarakat itu sudah tahu nih, kayak misal nih kalau di luar negeri kan sudah ada tuh kalau kita jalan-jalan ke supermarket, jalan-jalan ke toko-toko lah gitu, toko makanan segala macam, udah ada tuh kandungan gulanya sekian. Jadi masyarakat juga sudah aware, oh kalau saya makan makanan ini otomatis gulanya segini, akan meningkatkan risiko. Nah itu mungkin pemeran pemerintah sini, ya pemeran masyarakat dan tentunya harus belajar. Nah itu dia, harus mau belajar ya dok ya. Percuma nih pemerintah udah ngasih tahu, ini regulasi gulanya segini, contoh kayak rokok deh. Oke. Udah dikasih tahu nih, rokok membunuhmu. Iya. Udah ada peraturan regulasi di segala macam. Tapi kalau masyarakat juga nggak mau belajar, nggak mau mengikuti ya, otomatis tetap. Ya dok ya. Walaupun udah dikasih tahu, tetap dibeli kan rokok. Iya. Nah, sama kayak gula nih. Udah dikasih tahu, ada akan efek yang timbul karena gula darah. Jadi kita tetap makan juga kan. Jadi memang ini butuh peran bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari para pembuat makanan ya tentunya dok ya, tapi juga dari masyarakat. Bagaimana masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia harus tahu dan juga mau belajar ya. Jadi kalau misal ada hal-hal yang seperti itu yang disampaikan oleh para ahli, jangan malah dianggap tabu dok. Kadang kan kayak udah nggak apa-apa, yang menentukan sehat itu kan Allah katanya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ternyata lifestyle-nya atau pola hidupnya tidak dibenahi. Itu juga salah ya dok ya. Nah kemudian nih dok, ini juga kan kiranya kalau untuk membaca kadar gula dalam sebuah produk makanan ini memang harusnya seperti apa sih dok? Ini juga edukasi untuk masyarakat. Nah ini agak tricky ya. Iya. Kalau dalam membaca komposisi makanan itu, kita tuh sering lupa
gulanya sekian gram, tapi kita lihat ada titik bintangnya itu. Apa tuh dok itu artinya? Itu dalam takarannya apa? Dalam setiap takaran saji, apa setiap satu makanan itu. Kadang-kadang kita beranggapan, oh gulanya cuma sedikit kok. Padahal dia ada titik bintangnya, gulanya sekian gram, tapi per takaran saji. Jadi dia kasih keterangan takaran sajinya berapa cc gitu. Takaran sajinya berapa gram. Jadi artinya setiap berapa gram itu gulanya berapa gram. Kalau makanan ini contohnya susu 200, kan ada susu kandungan gulanya sekian. Susunya 250 cc, satu takaran saji 50 cc misalnya. Gulanya 4 gram berarti susunya 250 cc ya berarti dikalikan 5 kan supaya 250 cc. Nah itu supaya masyarakat juga tidak keliru nih. Di belakang tuh ada kandungan gula, tapi dilihat lagi dia menuliskan dalam bentuk apa satu makanan full itu dia. Tapi biasanya sih nggak ada yang menuliskan full. Iya betul, karena biasanya per sajian tuh ada yang dalam satu box atau satu produk biasanya ada 6 sajian katanya. Nah, berarti itu dikalikan ya dok ya? Betul, dikali-kalikan aja gitu tiap makanan. Jadi kita kan ya, itu sampai perhitungan matematika sederhana ya kan. Ketika kita bisa lihat, kadang-kadang dia berat netonya berapa, total makanannya itu berapa, kandungan gula per takaran saji itu berapa, makanan itu dalam satu bungkusnya itu berapa takaran saja, tinggal dikalikan aja. Oh, biar kita nggak kelebihan. Biar kita nggak kelebihan, karena betul dok. Jadi ini juga salah satu fungsinya. Kadang di media sosial kan banyak juga ya dok ya video-video lah para pemengaruh ya, yang ini loh cara untuk kita bisa melihat gula. Tapi gitu, ini kadang kan orang nontonnya tuh cuman sepotong dok. Jadi ya tadi dipikir bahwa tenang aja dalam satu produk itu ternyata gulanya dikit, tapi tidak membaca persajiannya berapa. Nah masyarakat dan juga pemirsa setia Sultan TV jadi tahu ya langkah yang bisa kita lakukan untuk kita tahu kandungan gula, bukan hanya gula ya dok, tentunya kandungan-kandungan yang lain dari makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Nah dok, satu pertanyaan lagi nih, apakah ini kan juga banyak ya obat-obat herbal yang katanya ini juga bisa menurunkan resiko dari penyakit diabetes. Itu apakah benar atau bagaimana nih dok kira-kira? Ini agak hati-hati jawabnya. Karena gini, pada prinsipnya begini, obat-obatan herbal itu memang secara khusus dibuat dari herbal, itu kan dari tanaman-tanaman atau tumbuhan dengan seperti itu. Asalkan obat itu terregistrasi pada Badan POM, kita jelas sumbernya dari mana, terus kemudian secara didukung data saintifik yang jelas, ada penelitiannya nih dalam obat tersebut. Bisa dia melakukan penelitian, trial dan segala macamnya, sehingga kalau itu memang sudah dilakukan, kriteria itu memenuhi, ya nggak masalah. Cuman masalahnya, tanda kutip nih, kita sering mendebatkan, saya kena diabetes. Dengar tetangganya tetangga. Betul. Pakai obat herbal ini aja. Nah, definisi herbal ini apa dulu nih? Kadang-kadang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi, namanya orang frustasi, udah sakit lama dan segala macamnya, dengan klaim yang overklaim, ya kita nggak tahu kandungannya apa. Kita nggak terregistrasi dalam Badan POM misalnya. Dan tidak ada jelas penelitiannya bagaimana, ya sebaiknya seperti itu. Walaupun disebut sama tetangga-tetangganya kita itu herbal, jangan-jangan yang kasih kita bukan herbal. Karena banyak nih yang ngaku-ngaku herbal, tapi ternyata bukan herbal. Iya. Tapi sebenarnya nggak masalah gitu, kita mau misalnya konsumsi obat herbal, tapi obat herbal yang beneran herbal. Dia terregistrasi, tadi ya syaratnya terregistrasi di Badan POM, terus kemudian sumbernya jelas. Jangan beli di online shop. Nah itu. Kalau di online shop kita, official. Yang kita harus beli yang official. Kalau online shop ternyata kita beli dari seller yang kita nggak tahu, kayak gini, kita beli sama orang yang wajahnya kita nggak kenal gitu. Nah, itu juga kita pertanyakan. Jadi harus terregistrasi, sumbernya jelas, siapa yang jual, dan didukung dengan data-data penelitian yang ilmiah. Asal memenuhi 3 itu nggak masalah. Jadi kita bukan yang anti, nggak boleh herbal, nggak seperti itu.
Nggak seperti itu ya dok. Sebenarnya kalau kita lihat baik herbal, kemudian juga baik makanan yang lain ya pemirsa, atau bahkan sekarang juga kosmetik dan yang lain-lain, kita harus lihat nih apakah dari BPOM-nya ada. Betul. Kemudian juga kalau kita sebagai umat muslim kita melihat apakah jamin ya, halalnya ya dok tadi, ya. Nah ini juga kan yang harus digencarkan. Jadi memang kita harus menjadi masyarakat yang juga pintar ya untuk dapat memilah. Tentunya ini ketika kita memilih sesuatu yang baik, ini akan berdampak baik juga bagi diri kita. Betul ya dok ya? Betul sekali. Nah baik dok, tidak terasa. Ini kita sudah berbincang cukup lama nih ya, dan tapi seru sekali ini karena kalau ngomong tentang kesehatan ya, ada banyak hal loh pemirsa yang bisa kita ulik. Nah tentunya di siang hari ini sebelum kita menutup perjumpaan nih dok ya, boleh dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, diabetes melonjak, apa solusinya? Silahkan. Baik, untuk peserta atau para pemirsa yang ada di rumah, pertama yang simpel, ingat pola makan kita harus jaga. Yang paling gampang ikuti aja anjuran dari pemerintah, isi piringku itu udah paling gampang banget. Yang kedua, aktivitas fisik jangan lupa. Artinya yang paling simpel adalah 30 menit sehari 5 kali seminggu, atau kalau di total itu 150 menit per minggu kita harus ada aktivitas fisik. Bisa itu dia kita berenang, bersepeda, jalan cepat, terus kemudian senam, ataupun olahraga yang lainnya. Itu kita cicil seminggu 5 kali, sekali sesinya 30 menit per minggu. Terus bagi teman-teman yang mungkin pekerjaan 9 to 5, duduk lama, dan lain segala macamnya, itu baiknya juga ketika kita udah duduk nih, karena penelitian tadi yang saya sebutkan, 30 menit kita duduk itu harus diselingi dengan kita jalan. Duduk 30 menit, mungkin udah di depan komputer kita harus nyalain alarm nih. Udah 30 menit ya, kita harus berdiri, jalan kecil, terus kita 1-2 menit kita bisa duduk lagi. Itu juga bisa kita lakukan dalam rangka mengurangi angka kejadian diabetes di Indonesia. Artinya ketika pola makan bagus, aktivitas fisik bagus, dan yang terakhir terus update gitu. Jadi kita harus belajar. Sama-sama harus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Kan sekarang sudah banyak nih ya para dokter ataupun institusi-institusi yang resmi yang memberikan edukasi baik di media sosial dan segala macam, itu kita bisa baca dari beliau-beliau yang sudah jelas ya sumbernya. Jangan yang kepada tadi sumber yang tidak jelas tadi, kita baca tentang teori-teori diabetes, apa yang harus dia lakukan segala macam, terus belajar karena semua itu terus berkembang ya, karena ilmu itu terus berkembang. Dari zaman saya kuliah dulu sampai sekarang itu ilmu tentang diabetes itu makin tren ke sini akan terus berkembang, berubah dan segala macam. Jadi kita juga harus tetap belajar karena kuncinya tadi edukasi, tadi kita belajar pola makan dan aktivitas fisik. 3 itu yang untuk orang yang belum terkena diabetes. Tapi kalau sudah kena ditambah 2 lagi, ada 5 pilar. Yang terakhir, yang keempat adalah kita lakukan kalau perlu ditambah dengan pengobatan atau berobat kepada dokter ahli. Dan yang kelima adalah monitoring. Jadi periksa secara berkala. Jadi kalau orang yang belum terkena mungkin 3 pilar kita bisa lakukan. Kalau yang sudah terkena diabetes, 5 pilar tadi, edukasi, pola makan, aktivitas fisik, kemudian pengobatan berobat atau dengan obat-obatan pada dokter yang ahli, dan yang terakhir adalah monitoring. Oke, baik. Terima kasih dokter. Oh ini kita dapat ilmu yang amat sangat bermanfaat siang hari ini. Tanpa harus ke rumah sakit, tinggal nonton ya pemirsa bincang hari ini di YouTube Sultan TV. Wah tentunya kalau semisal kita menerapkan hal-hal tadi ya dok ya, bukan hanya penyakit diabetes ya. Tentunya penyakit-penyakit yang lain ini kita berharap bahwa tidak akan datang atau menjangkit kepada tubuh kita. Maka dari itu pola makan, kemudian juga edukasi, dan jangan malas gerak. Baik, Dokter Cofi, Ya, terima kasih sama-sama. atas waktunya. Semoga yang tadi kita perbincangkan juga bermanfaat untuk seluruh pemirsa setia Sultan TV. Sehat dan sukses selalu, dokter. Ya, sama-sama. Semoga Terima kasih kita sudah diundang ke sini. sama-sama, dokter. Dan tentunya kita berharap nanti kita akan berjumpa lagi di dok ya. Semoga di waktu lainnya dan membahas tema-tema yang lainnya juga. Kita tutup, dokter, perjumpaan kita siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Cofi Kolbi yang merupakan spesialis penyakit dalam Rumah Sakit
Hermina Cirwas, membahas mengenai diabetes melonjak. Apa solusinya? Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Larida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.